semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Rica di Rentok, podcast kekinian kesukaannya kaula muda. Apa kabar? Balik lagi sama Rica ya. Masih tetap di podcast kesayangannya kalian di Rentok. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu sehat. Kalau ditanya kabarnya Rica, ini hari keempat Rica isoman. Untuk mengisi kegabutannya Rica atau mau mengisi kebosanannya Rica, Rica mau berbincang-bincang sama kalian semuanya di podcast kali ini. Apa sih yang mau Rica bahas gitu kan? Tapi sebelumnya Rica harap kalian baik-baik aja ya, tetap sehat, tetap jaga prokesnya 3M. Kalian tetap harus pakai masker juga, cuci tangan juga ya, sama menghindari kerumunan, itu harus banget. Jadi pastiin dijalanin semuanya biar kalian bisa sehat terus gitu, bisa beraktivitas terus. Untuk yang lagi sakit, yuk semangat, kita pasti sembuh, kita pasti sehat ya. Makan makanan yang bergizi, selalu minum vitamin, itu perlu banget. Jadi buat kalian semuanya tetap semangat. Di kesempatan kali ini aku nggak akan membicarakan sesuatu yang rumit sih hari ini, karena kemarin aku bahas tentang cinta virtual. Banyak yang nanya cinta virtual itu apa sih gitu kan. Mungkin buat orang-orang yang tahun-tahun lahirannya kayak tahun-tahunnya Ca gitu nggak akan tahu cinta virtual itu seperti apa gitu, karena ya kita kalau misalnya pacaran ya ketemu gitu kan, kalau kita suka ya ketemu gitu, kita bisa ngelihat orangnya gitu. Mungkin kayak lagi zaman-zaman sekarang ini, lagi zaman-zamannya PPKM, lagi zaman-zamannya corona gitu kan, semuanya serba online gitu. Jadi cinta pun terjadi karena online gitu. Itu sesuatu yang luar biasa sih menurut Rica ya. Itu sangat luar biasa gitu. Cinta online ya biasanya sih mereka bertemu di dalam dunia game. Apalagi mungkin kalian suka main game gitu kan, ketemu sama beberapa orang gitu yang kenal sama perempuan atau laki-laki itu di game. Pada akhirnya ada kenyamanan, pada akhirnya kalian berhubungan melalui chat gitu kan, akhirnya nyaman dan akhirnya kalian menjalin hubungan. Nah itu adalah cinta virtual gitu. Sama halnya kayak aplikasi-aplikasi lain yang mungkin kalian suka mainkan, atau mungkin dari Instagram atau Facebook gitu. Jadi tapi emang bisa sih virtual itu, cinta virtual itu ada gitu ya? Bisa gitu, virtual feelings itu ada, bisa. Mungkin banyak yang nggak tahu dan nggak ngerasa gitu, kayak apa sih rasanya gitu, apa sih rasanya. Dulu juga Rica pun sama gitu, apa sih rasanya gitu pacaran sama orang gitu ya, tapi kita nggak tahu bentukannya kayak gimana gitu kan. Pacarannya cuma dari handphone gitu, masa iya sih pacarannya sama handphone gitu kan ya. Tapi kenyataannya memang virtual feelings itu, virtual cinta virtual itu memang ada gitu, memang ada dan kita harus tahu gitu. Kita harus tahu ada beberapa yang memang pernah jatuh cinta atau pernah menjalani sebuah hubungan virtual gitu. Bukan LDRan. Kalau LDRan itu kan otomatis kita pernah ketemu gitu, otomatis kita pernah ketemu dan kita pernah pacaran. Tiba-tiba salah satu dari kita harus pergi gitu ke suatu tempat yang jauh dari tempat kita gitu. Itu adalah LDR, beda sama virtual feelings atau cinta virtual gitu kan. Kalau cinta virtual ya kita nggak tahu mukanya dia seperti apa gitu. Dia cuma pacaran lewat handphone, dari chat-chatan, dari teleponan gitu doang gitu. Kita nggak tahu ya, ada kalanya juga suka video call gitu, tapi kita nggak pernah bisa ketemu langsung gitu. Apalagi kalau misalnya ketika kita menjalani cinta virtual itu kita LDRan, itu adalah double kill. Udah gak pernah ketemu gitu LDRan, yang LDRan aja masih suka galau gunda gulana gitu kan, gak ketemu sama ceweknya, apalagi ini yang virtual gitu. Tapi banyak kok, banyak yang pernah merasakan hal itu gitu. Balik lagi sih, kayak
sebenarnya banyak juga yang putus, atau banyak juga yang ngerasa broken, atau banyak juga yang ngerasa kayak mereka tuh sedih, patah hati gitu karena cinta virtual ini gitu kan. Kenapa gitu? Karena kalau bisa dibilang menurut Richa itu cinta virtual itu kayak cintanya tuh semu nggak sih? Kayak lu tuh nggak tahu gitu, lu tuh nggak tahu apa yang dia lakukan gitu, lu nggak tahu dia cintanya itu benar-benar buat lu atau enggak. Karena ada banyak pengalaman dari teman-teman aku yang memang banyak yang DM dan mereka cerita kayak mereka pernah mengalami cinta virtual gitu, dan mereka berhubungan lewat SMS, bukan SMS sih, WhatsApp ya kalau sekarang, lewat WhatsApp, lewat chat gitu, Line dan lain-lainnya, dan mereka cuma telepon-teleponan gitu. Suatu hari perempuan ini bilang gitu ke si pasangan gitu, dan mereka tuh ketemunya di kayak game online gitu lah, game online, dan si ceweknya itu diajak satu grup gitu di line chat. Akhirnya bergabunglah si cewek ini dan kenalanlah sama si cowok yang di game itu. Akhirnya mereka intens chatan, terus bercanda-bercanda, sampai pada akhirnya si cowok ini tembaklah si cewek ini, padahal si cewek dan cowok ini belum kenal gitu, maksudnya belum pernah ngelihat satu sama lain mukanya, belum pernah saling ngelihat gitu. Tapi karena ada rasa kenyamanan, mungkin yang aku bilang yang di podcast pertama kali gitu kan, cinta virtual itu datang bisa dengan rasa kenyamanan, bisa dengan suara gitu kan, mereka akan jatuh cinta gitu. Tapi heran dan aneh aja kenapa bisa gitu kan, sampai pada akhirnya mereka jadian, mereka suka teleponan, mereka suka chat-chatan gitu kan, mereka suka ngebahas kehidupannya mereka. Dan aku nanya selama kalian pacaran apa kalian pernah video call atau kalian pernah ketemu gitu, dan si cewek ini bilang nggak pernah gitu, dan cowoknya ini nggak pernah mau gitu. Terus kenapa bisa jatuh cinta gitu kan? Ya karena ngerasa nyaman aja gitu. Dan pada akhirnya ketika sudah melewati 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai mau ke bulan ke-7 itu ceweknya bilang cowoknya itu kayak ketika biasanya tuh selalu di WhatsApp itu pasti selalu balasnya cepet. Ini ketika beberapa minggu lalu dia ngechat cuma nggak dibalas kata si ceweknya kan, nggak dibalas, dan ada keanehan gitu. Biasanya si cowok ini suka balas gitu, tapi ini enggak, ada keanehan buat si cewek ini gitu. Akhirnya cewek ini tuh kayak dia tuh pinjem nomor temennya gitu, nomor WhatsApp temennya dengan foto profil yang cantik gitu kan, di WhatsApp lah si nomor cowok itu, dan nggak nyampe 5 menit cowok itu langsung bales gitu. Dan itu adalah sesuatu yang wah ternyata pas besok-besoknya itu karena mungkin si ceweknya itu nggak pengen ngerasain sakit hati terus-terusan kali ya, karena nggak ada kabarnya dari si cowok. Karena virtual feelings itu memang dia yang dibutuhkan sama kayak LDR, mereka butuh komunikasi dan pembicaraan gitu. Sampai pada akhirnya si cewek itu kayak nggak tahan dan dia memutuskan untuk ya udah kita akhirin aja hubungan ini gitu. Sampai akhirnya oke, cowoknya tuh kayak terima aja gitu kan, dia udah nggak apa-apa gitu. Sampai selang beberapa minggu gitu, nggak nyampe 2 minggu, seminggu lebih, ternyata di WhatsApp-nya itu dia update status perempuan gitu, dan ternyata dia sudah dapat perempuan baru gitu. Udah dapat perempuan. Gila nggak sih? Kalau gue sih, menurut gue itu gila banget ya. Karena balik lagi, lo nggak ngasih kabar kalau memang lu bosen, kalau memang lu udah nggak sayang gitu, nggak dengan cara seperti nggak ngasih kabar atau tiba-tiba menghilang, nggak seperti itu gitu. Lo kan kenal sama dia juga lu dengan baik-baik kan gitu. Jadi pada akhirnya ketika seperti itu, dia tuh kayak ngerasa ternyata
seperti ini gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan dia di chat lagi dong sama itu cowok, ya kan. Dia di chat lagi sama itu cowok dan cowok itu bilang kayak gue udah putus sama cewek gue minta maaf karena gue nyakitin elu dan bla 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 blanya yang memang membuat itu cewek kayak kok bisa gitu, dia putus sama pacarnya yang baru terus tiba-tiba datang lagi sama gue. Ya dia menghormati gitu, apa yang dia menghormati ketika si cowok itu minta maaf gitu. Dia senang karena cowok itu minta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi anehnya ini cewek tuh ketika dihubungin tuh masih sama, walaupun dia bilang kayak dia masih ketika dihubungin dia masih welcome, masih kayak seneng kayak gitu, walaupun dia ngerasa kayak gue harusnya jaga jarak, nggak seperti ini gitu. Tapi dia bilang kayak susah gitu, kayak susah karena dia mengenal si cowok ini emang udah dalam banget gitu. Mengenal cowok ini tuh emang udah dalam banget, dia bilang kayak gitu. Ya emang sih, tapi gue tanya kan, ya walaupun mengenal udah dalam gitu, tapi kamu tahu orang itu seperti apa gitu? Dia bilang enggak. Terus aku bilang, kamu nggak mau cari tahu dia tinggal di mana, dia seperti apa? Paling nggak kamu video callan lah sama dia. Dia bilang cowoknya nggak mau gitu. Oh walah. Coba kalian bayangin, ketika seseorang itu memiliki feelingnya, tapi menyalurkan sebuah feeling perasaannya mereka itu ke virtual, kayak berasa ya kalau misalnya kita menyalurkan perasaan kita itu pada orang yang tepat gitu, pada orang yang tepat. Kita menyalurkannya itu pada orang yang benar-benar benar-benar dia itu sayang sama gua. Dia itu benar-benar sayang sama gua sampai dia tuh berkorban mau temuin gua gitu. Itu enggak jadi masalah. Tapi ternyata ya kalau cuma janji-janji doang gitu kan, cuma basa-basi aja, semua orang juga bisa ngelakuinnya kayak gitu. Balik lagi sih, kalau kalian memang gak kuat untuk cinta virtual, mendingan ya udah gitu. Cinta virtual itu hanya cinta semu yang menurut gue tuh kayak nggak mungkin banget gitu, nggak mungkin banget semuanya tuh bisa terjadi, nggak mungkin gitu. Walaupun kita berpikir kayak ada kok beberapa yang memang sukses dengan hubungan virtual ini, tapi hanya beberapa gitu, nggak semuanya, karena mereka tuh ya mereka jatuh cinta hanya pada sosok yang sebenarnya di dunia medianya dia, di media sosialnya dia atau di apapun itu, di dunia yang memang mereka ciptakan persona mereka sendiri. Jadi bukan karakter mereka yang benar-benar karakter mereka. Mereka hanya menciptakan sebuah ilusi buat kita, biar gimana sih kita nganggep mereka, oh ternyata mereka itu orangnya dewasa, oh ternyata orangnya berkepribadian yang baik, oh ternyata orangnya sangat baik dan bisa mendengarkan apa yang kita ceritakan gitu. Tapi itu belum tentu itu hanya persona yang mereka ciptakan sendiri di dalam media sosialnya mereka gitu. Mereka nggak memberitahu aslinya mereka seperti apa, dan pada akhirnya kita akan tahu gitu aslinya itu kayak gimana ketika kita menjalani hubungan itu. Dan balik lagi, kita nggak tahu apakah mereka di sana sudah punya pacar ataukah malah sudah punya istri atau suami, kita nggak ada yang tahu kan. Nah dari situ sebenarnya kalau bisa dibilang ya itu sih tergantung kalian semua ya, kalian semua yang menjalani. Karena dulu pun aku pernah menjalani ya cinta virtual ini, cuma bedanya aku masih tetap video call gitu kan, masih tetap video call dan masih tetap ngobrol gitu. Aku nggak mau kalau misalnya nggak video call karena aku harus tahu orang itu seperti apa gitu kan. Tapi balik lagi ya itu semu gitu. itu semu, jangan berharap terlalu banyak gitu. Kalau kalian menjalin hubungan kayak gitu, anggap aja itu adalah ya senang-senangnya kalian lah
Tapi tergantung juga sih, nggak semua seperti itu, tapi kebanyakan itu semu. Karena balik lagi udah virtual, LDRan pula. Ya kalau misalnya kita mau berjuang gitu buat ketemu, ya kalau enggak gitu kan sama aja bohong kan. Itu benar-benar kayak di luar nalarnya orang-orang biasanya seperti itu. Mungkin kalian di sini ada yang pernah ya mengalami virtual feelings kalian sendiri, kalian ngerasa jatuh cinta sama orang yang belum kalian kenal gitu kan, pasti bakalan pernah ngerasain seperti itu. Balik lagi sih, kayaknya ini zamannya PPKM, zamannya online-onlinean, mungkin banyak yang ngerasain kayak gitu, kegabutannya mereka. Ya aku juga kadang suka gabut juga sih, suka gabut sendiri, suka bete sendiri. Cuma itu sih yang aku sampein, kayak sebenarnya virtual feelings itu kayak bukan cinta yang benar-benar cinta gitu, kayak bukan perasaan yang benar-benar perasaan gitu. Karena sebagian besar ya nggak akan ada yang benar-benar jadi pacaran di real gitu, nggak ada. Paling hanya beberapa bulan, beberapa tahun gitu, mereka pasti akan putus-putus juga dengan tanggapan kayak percuma gue ngejalan hubungan kayak gini, pasti nggak akan ada akhirnya gitu. Dan itu pasti bakalan susah gitu, bakalan susah juga, karena balik lagi kayak kita harus ketemu, udah gitu kita beda kota, itu butuh perjuangan banget. Dan itu pasti mereka mikir kayak ya udahlah biarin aja. Apalagi kalau misalnya kayak kita nggak pernah video callan atau kita nggak pernah teleponan, ya mereka pasti mikir kayak ya dia nggak tahu gue kayak gimana gitu, dan gue juga nggak tahu dia kayak gimana. Ya udah, kalau gue ada pacar di sini di dunia real gue yang lebih baik gitu kan, kenapa nggak gue jalanin? Ya biarin aja mereka yang ada di sana dengan perasaannya mereka, toh mereka nggak tahu perasaan kita kayak apa. Pasti kan bahkan ada seperti itu. Itu adalah bayangan-bayangan perasaan-perasaan yang semu gitu, yang rasa-rasa sayang yang memang benar-benar nggak nyata sih sebenarnya. Jadi ada beberapa orang yang banyak kayak terbuai dengan semua itu gitu, janji-janji yang ya janji, semuanya juga bisa janji kali gitu kan. Jadi kayak gitu sih, lucu kalau misalnya kita simak gitu kan. Itu agak lucu juga sih, menurut Ica juga itu agak lucu. Cuma ya namanya perasaan orang ya kan, namanya perasaan orang gitu, kita nggak tahu gimana perasaannya. Tapi balik lagi, kita jangan terlalu terbawa oleh perasaan itu gitu, karena nggak semuanya guys, apa yang kita temuin di media sosial itu sesuai dengan apa yang menjadi kenyataannya dia di dunianya dia, di real life-nya dia tuh nggak sesuai gitu. Itu hanya persona yang mereka ciptakan agar kita semua, oh ternyata ini cewek seperti ini, oh ternyata ini cowok seperti ini. Kita jadi kayak ngerasa terpesona dengan dunianya dia gitu, padahal kenyataannya adalah ya nggak seperti itu gitu. Mereka hanya ingin membuat kita nyaman dengan sesuatu yang semu. Jadi sebenarnya sih kayak gitu sih menurut Rica ya. Cuma kalau kalian punya pendapat yang berbeda, mungkin kalian bisa DM di Instagramnya Rica, atau bisa cerita-cerita juga di Rica, atau kalian punya pengalaman yang sama, ceritain aja. Nanti Rica bisa bacain di podcast yang selanjutnya ya, podcast selanjutnya kayak nanti akan Rica bawakan. Cuma itu sih yang Rica tangkap dari virtual feelingnya, cintanya ya semu gitu. Jadi kalau kalian mau coba ya silakan, cuma balik lagi, rasa sakit itu ditanggung sama yang mau nyoba. Kok bisa ya gitu kan? Ya bisa gitu, bisa semua serba bisa kok. Rica aja bisa merasakan gitu virtual, cinta virtual gitu kan. Rica bisa ngerasain. Ya tergantung sih sama masing-masing orang. Tapi biasanya kebanyakan yang seperti itu tuh wanita, kalau laki-laki sih jarang gitu kan. Tapi ya itu hak kalian sih. Tapi menurut Rica yang sudah mengalami virtual feelingsnya kalian itu, kok yang kalian rasain ya itu cuma sebagian dari perasaan semuanya kalian aja, gak usah dibawa serius gitu. Itu aja.
Oke, ya, perbincangannya sampai sini aja. Perbincangannya sampai sini aja. Semoga kalian suka dengan perbincangan hari ini di podcast Rentalk. Kalau kalian mau Rica ngebahas sesuatu yang lain, boleh. Kalian bisa DM di Instagramnya Rica ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita berbagi pengalaman, boleh. Kita berbagi pengalaman bareng-bareng, itu juga boleh. Buat kalian ya yang lagi bekerja, tetap jaga kesehatannya. Buat yang lagi sekolahnya yang rajin ya. Atau untuk yang lagi di rumah aja, tetap olahraga, tetap berjemur. Semoga kalian selalu bahagia. Semoga kalian selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarinnya lagi. Jadi pastiin tetap menjadi orang-orang yang peduli antar sesama dan lingkungan, dan tetap jadi orang-orang yang selalu mencintai diri sendiri. Ingat ya, love yourself. Jadi tetap semangat untuk menghadapi hari ini dan hari besoknya. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Rica undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.